Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita melanjutkan novena medali wasiat kita di hari yang ke-9. Tema perayaan kita petang ini adalah bersama Maria Santo Yosef, teman perjalanan bagi kaum muda. Tuhan memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita, baik lewat kitab suci maupun lewat peristiwa-peristiwa alam. Saudari-saudara dan teman-teman muda yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama, ada seorang romo yang mendapat karunia untuk bisa membebaskan orang yang dikuasai atau kerasukan roh, katakanlah begitu. Lalu siang itu romo ini diundang untuk mengusir setan dari seseorang yang katanya sedang kerasukan roh, kerasukan setan. Di tengah jalan, romo ini kena stroke. Dan orang yang menjemput romo ini langsung berkata, gawat, setannya nyerang duluan. Nah, untung romonya bisa nulis satu tangannya, bawa saya ke rumah sakit, saya kena stroke. Dan dibawa ke rumah sakit dan akhirnya beliau sembuh. Apa yang kita bisa angkat dari cerita nyata ini, saudara-saudariku terkasih? Hati dan pikiran kita itu kalau sudah terarah pada sesuatu, apapun selalu kita hubung-hubungkan dengan hal itu. Orang yang berpikir tentang setan, ketika ada sebuah peristiwa yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan setan, lalu dikaitkan dengan serangan setan. Teman kita yang dikisahkan dalam cerita tadi misalnya, melihat romo yang stroke, penyakit yang sangat manusiawi, terjadi pada siapapun, itu dianggap sebagai serangan setan. Untung romonya masih bisa nulis dengan satu tangannya. Kalau tidak, mungkin tidak tertolong. Tuhan memang senantiasa menunjukkan kehendak dan tuntunannya kepada kita. Kalau dalam permenungan saya melalui dua hal. Yang pertama melalui kitab suci. Yang kedua melalui peristiwa-peristiwa alam. Tetapi hanya orang yang memiliki keterarahan hati kepada Tuhan yang mampu menangkap pesan-pesan itu, baik dari kitab suci maupun dari peristiwa-peristiwa alam. Santo Yosef misalnya, tokoh yang kita angkat dalam novena hari ke-9 ini, mampu menangkap pesan dan kehendak Tuhan serta tuntunannya lewat peristiwa alam yang ia alami, yaitu mimpi-mimpinya. Untuk bisa memiliki kepekaan seperti itu, saudari-saudaraku terkasih, kita butuh hati yang hening dan nurani yang bening. Kita berdoa untuk generasi muda kita saat ini, juga kita yang tidak lagi muda tetapi juga terbawa oleh budaya orang muda saat ini. Kita biasanya hidup di dalam zaman yang serba mengandalkan dan percaya apa yang kelihatan, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita sentuh. Itu baik, tetapi ada hal-hal yang lebih perlu juga kita lakukan dan kita perhatikan di dalam hidup, yaitu memelihara keheningan batin dan kebeningan nurani kita. Hanya kebeningan batin dan keheningan nurani kita yang akan membuat kita mampu melihat dan menangkap pesan-pesan yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita, baik melalui kitab sucinya
maupun melalui peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di antara kita. Semoga budaya zaman modern ini tidak membuat kita terlarut di dalamnya, tetapi di tengah kesibukan budaya modern ini, kita masih mampu menyiapkan waktu hening untuk diri kita, untuk melihat, mendengar, dan menangkap pesan Tuhan yang dimaksudkan untuk menuntun dan membimbing kita. Kita melanjutkan dengan novena kita. Perawan Maria yang termurni, Engkau yang melahirkan Yesus, kami mohon bantuan dan perlindungan-Mu untuk menghadapi kesulitan hidup kami. Betapa besar kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di dunia ini. Engkau sebagai Bunda Gereja yang menjadi harapan bagi kami semua dalam mengarungi hidup ini. Ya Perawan Maria, Engkau memiliki kehormatan terbesar, terkandung tanpa noda. Terangilah hati kami, agar kami mampu hidup murni seperti Engkau sendiri. Perawan yang amat suci murni, panggilan-Mu yang istimewa sebagai Bunda Allah. Bantulah kami memperoleh dari putra-Mu sikap rendah hati, kemurahan hati, hidup yang suci dan kematian yang bahagia. Amin. Perawan yang tersuci, Bunda pengantara segala rahmat, Engkau senantiasa melindungi kami. Pada saat penampakan-Mu kepada Santa Katarina, Engkau telah berjanji bahwa bila kami dengan kepercayaan memakai medali wasiat dan mengulang doa, Ya Maria yang terkandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu, akan menerima rahmat yang berlimpah-limpah. Terdorong oleh janji-Mu, kami datang menghadap dengan kepercayaan yang sangat besar untuk memohon dengan perantaraan-Mu, Bunda yang tersuci. Amin. Perawan yang tersuci, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, serta Bunda kami, dengan sangat mendalam kami percaya akan perantaraan-Mu untuk memohonkan bantuan kepada putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Ini telah Kau nyatakan begitu sering melalui medali pengantaraan doa wasiat. Kami mohon-Mu yang mencintai serta mempercayai-Mu, memohon dengan sangat kepada-Mu untuk memperoleh bagi kami rahmat-rahmat serta anugerah-anugerah yang kami mohon selama novena ini. Kami berharap agar berguna bagi jiwa kami dan jiwa mereka yang kami doakan. Bunda Maria, Engkau mengetahui bahwa putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus berkenan tinggal di dalam hati kami. Untuk itu perolehkanlah bagi kami kebencian yang mendalam akan dosa serta kemurnian hati, sehingga setiap pikiran, kata dan perbuatan kami selalu mengusahakan kebesarannya. Perolehkanlah bagi kami semua semangat berdoa dan bermati raga, sehingga kami karena penyesalan memperoleh kembali apa yang telah hilang karena dosa, dan pada akhirnya memperoleh Firdaus, di mana Engkau bertahta sebagai Ratu para malaikat dan manusia. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, Doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, Doakanlah kami yang berlindung kepadamu. doa penyerahan diri kepada Bunda Maria dari medali wasiat. Ya Maria perawan yang tak bernoda dan Bunda Yesus,
kami menghaturkan dan mempersembahkan jiwa raga kami kepadamu. Semoga medali anugerah-Mu merupakan tanda cinta-Mu kepada kami dan selalu mengingatkan kami akan kewajiban-kewajiban kami untuk mohon bantuan kepadamu. Dengan memakai medali yang Kau anugerahkan ini, kami percaya bahwa Engkau melindungi kami dengan penuh cinta dan selalu berada dalam rahmat Putra-Mu. Perawan yang sangat mulia, Ibu penyelamat kami, dekatkanlah kami selalu kepadamu pada setiap saat dalam hidup kami. Perolehkanlah kami rahmat kematian yang bahagia, sehingga bersama denganmu, kelak kami dapat menikmati kebahagiaan di surga. Amin. Ya Maria yang terkandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu.